Nah, ini Ketua Kelompok Kerja Guru Bahasa Inggris SD Provinsi DKI Jakarta. Silakan. Suruh bicaranya siapa, tapi dikenalkan yang lain nanti udah hadir di sini nggak dikenalkan. Monggo. Mohon izin buka masker Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kami, salam perjuangan kami untuk semua. Yang saya hormati Bapak Pimpinan beserta anggota dari Komisi 10, beserta jajarannya, seluruh rekan-rekan yang hadir di sini tanpa saya bisa menyebut nama maupun mohon maaf jabatannya karena memang kami tidak tahu persis, yang tahu bahwa kami adalah hadir ke sini untuk mencari orang tua kami yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan kami mendapatkan solusi yang terbaik. Terima kasih, saya perkenalkan kami dari Kelompok Kerja Guru Bahasa Inggris DKI Jakarta atau KKG DKI Jakarta. Saya Tanti di sini selaku sekretaris di dalam kepengurusan. Kemudian sebelah kanan saya adalah Bapak Hartono selaku wakil ketua dalam kepengurusan. Mengingat kondisi ketua kami sedang dalam kondisi dirawat di rumah sakit karena kurang sehat. Salam taklim dari beliau untuk seluruh yang hadir di tempat ini, wabil khusus kepada seluruh pimpinan dan Komisi 10. Di sebelah kiri saya ada Ananda Ilmia yang biasa dipanggil Mia. Beliau adalah bagian pengembang kurikulum. Kemudian beliau juga ikut membuat kurikulum yang terbaru ini, ikut andil di dalamnya mewakili KKG. Kemudian di sebelah kiri yang nomor 2 adalah Pak Yadi dari bidang kurikulum juga. Baik Bapak, kalau tadi Bapak berawal mengatakan sekian ribu baru 20% yang terserap, yang tertangani, kami amat sangat ikut menangis barangkali. Kalau menangis mungkin Bapak udah dengar seperti biasa ya. Selalu kalau hadir itu nangis dan membawa masalah. Tapi mudah-mudahan kehadiran kami di sini menemui orang tua kami bukan menjadi menambah masalah, tapi mungkin sama-sama akan mencari solusi. Yang saya banggakan dan saya hormati kepada Bapak Pimpinan dan seluruh anggota Komisi E beserta jajarannya. Pertama kami mengucapkan syukur, alhamdulillah dan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami, atas aspirasi kami yang di follow up dengan cukup cepat dan cukup baik. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kami mohon maaf apabila sedikit melangkah bersama-sama atas inisiatif pribadi kami selaku KKG Bahasa Inggris di DKI Jakarta ini, mengingat sebenarnya aspirasi kami ini sudah kami sampaikan Bapak kepada Dinas Pendidikan yang terkait, kemudian kami mendapatkan balasan, di mana surat ini kami sampaikan di tanggal 10 Maret, namun di sana tertulis diterima di tanggal 18 Juni, di tahun 2022, kemudian kami memperoleh balasan yang isinya bahwa teman-teman P3K di tingkat sekolah dasar, khususnya bidang studi bahasa Inggris ini, belum bisa mendapatkan formasi. Setelah kami membaca, ternyata memang di sana ada kebijakan di mana dikeluarkan melalui Permendikbud nomor 16 tahun 2019 dan surat edaran di nomor 474 B/GT 0101/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2022, itu memang hanya tercantum bahwa untuk P3K itu mulai dari jenjang SMP, SMA, SMK, dan juga SMP LP dan seterusnya. Nah ini setelah kami telusuri, kami telaah, selama ini kami di sekolah dasar ada bahasa Inggris. Kami mempunyai pergub, terutama di DKI Jakarta ya, kami mempunyai pergub yang dikeluarkan di nomor 89 tahun 2018 atas perjuangan kami pula bertemu dengan pemangku jabatan saat itu. Kemudian
kami juga memperoleh Kepdis di 114 di 2019. Nah, itu yang menjadi payung hukum sehingga bahasa Inggris di DKI Jakarta ini tetap berjalan. Sehingga banyak sekolah dasar yang rekan-rekan ini tetap mengajar bahasa Inggris meskipun dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun itu agak sedikit antara ada dan tiada. Kenapa demikian? Karena dengan kurikulum dulu yang 2013 itu kami tidak diinformasikan atau mungkin memang kurang sampai informasi ke bawah sehingga teman-teman bahwa muatan lokal itu tidak ada bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian mengingat kita ini akan mengacu di 2024, semuanya akan menggunakan kurikulum Merdeka yang telah ditetapkan menjadi kurikulum tetap nanti di sekolah dasar. Di sana ada tercantum, ada tertulis bahwa bahasa Inggris itu akan menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri dan kemudian menjadi salah satu pilihan di sekolah tersebut. Mengingat hal itu, sementara kita beriringan di sekolah dasar banyak sekali sekolah yang mengambil bahasa Inggris atau ada bahasa Inggrisnya, lalu rekan-rekan yang P3K dinyatakan lolos tanpa formasi sampai hari ini mau bertanya kepada siapa. Sementara memang kami sudah bersurat ini belum ada jawaban kecuali dari Dinas Pendidikan, hanya di sana terbentur oleh kebijakan. Nah, kami memohon dengan sangat semoga Bapak kami, orang tua kami di sini bisa menggandeng kami, bisa menyampaikan, menuntun kami, bisa mendampingi kami agar rekan-rekan ini semuanya bisa mempunyai informasi yang pas, khususnya karena mereka ini adalah tenaga-tenaga pendidik yang sudah lulus passing grade, kemudian mereka mempunyai hak yang sama dengan guru kelas yang lain, bahkan kadang-kadang mengajar lebih dari 24 jam. Nah, itu semoga nanti bisa diberikan ruang bahwa di sekolah dasar itu diberikan tempat. Sehingga yang mereka lulus P3K ini sebisa mungkin kami berharap untuk bisa mendapatkan tempat di sekolah induk yang ada. Bukan hanya di sekolah negeri, tapi rekan-rekan P3K itu ada di sekolah swasta. Juga mengikuti seleksi. Nah, ini sampai saat ini nama mereka ada, tetapi mereka ingin kemana, mereka nggak tahu. Sementara ada kebijakan yang kami ulang kembali bahwa dari Kemendikbud ini belum ada jawaban surat dari kami, aspirasi kami, Menpan RB juga belum. Kami tetap memohon dan juga kami tetap berharap, kami tetap menghormati apapun yang menjadi keputusan dengan beliau-beliau yang mempunyai pemangku jabatan di Dinas Pendidikan maupun Kemendikbud maupun Menpan RB ini. Semoga melalui kegiatan hari ini atau pertemuan hari ini kami diberikan kemudahan, kelancaran, dan semoga harapan kami bisa menjadi sebuah kenyataan. Demikian juga yang guru-guru honor bahasa Inggris di sekolah dasar dan juga guru KKI. Semoga nanti ketika ada P3K diberikan ruang sehingga di sekolah dasar mohon dibuka untuk adanya bahasa Inggris karena mengingat kurikulum di 2024 ini akan menjadi semua sekolah akan mempunyai hak pilih terhadap pilihan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, nanti berbagai hal yang mengacu tentang aspirasi kami ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Pak Hartono melalui paparan yang ada. Itu saja yang menjadi prolog kami, Bapak. Mohon maaf kalau ada khilaf kata maupun khilaf tutur maupun khilaf sikap kami. Kurang lebihnya demikian, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Hartono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jud, silakan. Ya, mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Komisi 10 DPR dan para anggota. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mohon izin Bapak untuk bicara tentang slide yang paparan kami. Pertama, saya akan bicara tentang latar belakang kebutuhan
mata pelajaran bahasa Inggris pada jenjang sekolah dasar. Dan yang kedua adalah posisi mata pelajaran bahasa Inggris pada jenjang sekolah dasar berdasarkan kurikulum Merdeka. Yang ketiga, pendekatan aspirasi yang sudah KKG guru bahasa Inggris SD ya DKI Jakarta yang sudah dilakukan. Dan yang keempat ada rekomendasi. Yang kelima adalah implementasi dari rekomendasi terkait dari mata pelajaran bahasa Inggris pada jenjang sekolah dasar yang baru. Oke, saya lanjut. Ya, kita tahu bahasa Inggris adalah bahasa global, globalisasi. Ya, pentingnya pengenalan bahasa Inggris sedini mungkin, Bapak Ibu. Jadi kalau bahasa Inggris tidak diajarin sedini mungkin agak sulit menurut kami. Dan yang kedua adalah, ini khusus DKI, mungkin akan menjadi contoh untuk provinsi yang lain, bahwa kalau DKI aja tidak ada bahasa Inggris khusus di tingkat SD akan sangat prihatin menurut kami. Seperti itu. Dan yang berikutnya, kebutuhan guru bahasa Inggris terutama di sekolah penggerak. Ya, terus adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan di tingkat sekolah dasar. Salah satunya pengadaan guru honorer. Bapak Ibu bisa tahu ke depan guru honorer tidak ada lagi seperti itu. Ya, oke. Nah, dibukanya formasi P3K guru bahasa Inggris SD, namun untuk tingkat sekolah dasar tidak ada sama sekali. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dan juga ada banyaknya lulusan pendidikan bahasa Inggris dari perguruan tinggi. Dan juga yang terakhir, adanya keluhan guru bahasa Inggris yang di SMP. Kenapa bisa begitu? Karena di Kurtilas, kurikulum yang sebelumnya, tidak ada bahasa Inggris di tingkat SD. Jadi anak-anak belajar di tingkat SMP. Ketika ketemu mereka dengan anak-anak baru yang tidak pernah belajar bahasa Inggris, langsung ujian nasional, Bapak Ibu bisa bayangkan. Kesulitan Bapak Ibu guru di SMP, seperti itu. Itulah latar belakang kami yang kami mau bicarakan. Yang kedua, kita lanjut karena mengingat waktu yang cepat. Ya, posisi mata pelajaran bahasa Inggris pada jenjang sekolah dasar berdasarkan kurikulum Merdeka. Ya, kami ambil berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Standar isi pada usia dini, ya, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Kami ambil dari pasal 5 Peraturan Menteri dimulai dari berlaku pada tanggal diundangkan. Ya. Oke, dan sudah dituangkan. Boleh slide-nya berikutnya. Sangat baru sekali, diundangkan di sana dikatakan tanggal 10 Februari 2022. Seperti itu, sangat baru. Ya, nah, isinya dalam pasal berikutnya, slide berikutnya. Pasal 2 ayat 4, di situ dikatakan ada poin, di situ ada highlight. Ya, muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Ya, huruf A merupakan muatan wajib yang dimuat kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang meliputi. Nah, saya mau fokus di situ adalah yang poin D itu bahasa. Bahasa itu apa aja sih Bapak Ibu? Nah, ini berikutnya kita jelaskan. Mari di slide berikutnya, di salinan lampiran 2. Ya. Bahasa di situ ada 2. Ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Jelas sekali Bapak Ibu, bahasa Inggris. Di situ ada salinannya. Ya. Ada teks instruksional, teks multimodal sederhana dan sebagainya. Ragam budaya di Indonesia melalui teks sederhana. Jadi jelas sekali, ya. Nah, bahasa Inggris ini kedudukannya tersendiri, Bapak Ibu. Ada di kurikulum Merdeka, khusus SD, seperti itu. Nah, mengacu ke berikutnya di dalam keputusan Menteri berikutnya, keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 262 M 2022 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, kami lihat di sini mata pelajaran bahasa Inggris merupakan pelajaran yang pilihan yang dapat diselenggarakan, ya. Dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Pemerintah daerah melakukan fasilitas penyelenggara mata pelajaran misalnya terkait peningkatan kompetensi dan penyediaan pendidik. Jadi kami fokus peningkatan kompetensi dan
penyediaan pendidik. Ini perintah dari kurikulum itu sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Ya, dan di struktur pun ada jelas. Slide berikutnya. Di dalam struktur kurikulum, MAPEL, mata pelajaran bahasa Inggris SD di jenjang sekolah dasar, jelas ada bahasa Inggris di situ 72 jam. Ya, seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Ya, paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, paling banyak, slide berikutnya. Oke. Paling banyak 2 JP per minggu atau 64 JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi kami tarik kesimpulan, ya, mata pelajaran bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan di kurikulum Merdeka yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan dan pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris misalnya melalui penyediaan tenaga pendidik. Seperti itu. Jadi jelas Bapak, di sini adalah perintah dari kurikulum itu sendiri. Ya, kurikulum Merdeka. Ya, pendekatan-pendekatan yang kami sudah lakukan, yang selama ini kami sudah selalu sounding, ya, banyak sekali aspirasi kami. Yang pertama mungkin kami tentu ke Dinas Pendidikan. Ya, itu di 10 Maret. Slide berikutnya boleh. Sudah dapat surat balasan, ya, ada di lampiran. Ada juga surat aspirasi kami ke Kemendikbud 14 April 2022. Ada buktinya, penerimaan surat terlampir juga kalau di sini. Surat aspirasi ke Kemenpan RB 12 Oktober 2022, ada bukti penerimaan surat terlampir. Nah, ada peraturan Menteri Pendidikan. Di sini ada jawaban dari Dinas Pendidikan bahwa peraturan Menteri dikatakan bahwa ada tidak linear, bahwa tidak ada. Ini karena ada peraturan, Bapak. Ya, di sini peraturan Menteri Pendidikan dan kemudian nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan. Dan kemudian nomor 46 tahun 2016 tentang penataan linear guru sertifikat pendidik. Dan yang terakhir, pada saat pembukaan formasi, ya, berdasarkan SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ya, nomor 4757 /GT.0101/2022 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Itu tidak ada, sekali lagi. Tidak ada formasi untuk SD. Yang ada hanya untuk SMP, SMA, SMK, SLB. SLB ada, ya. Seperti itu. Khusus bahasa Inggris SD tidak ada. Seperti itu. Kita lanjut, Pak. Bapak Ibu bisa lihat di sini slide-nya. Ada salinan-salinan kami. Jelas banget. Bahasa Inggris, ya, hanya ada di tingkat SMP, SLB, SMA, maupun SMK. Nah, rekomendasi kami, boleh slide-nya dicepat-cepat, ya. Oke. Berdasarkan kesimpulan. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2019 dan SE Direktorat Jenderal GTK nomor 4757-B/GT.0101/2022 kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik dalam pendaftaran seleksi calon PPK tahun 2022 belum membuka formasi untuk jadi dasar. Artinya bertentangan, Pak. Jadi peraturannya aja bertentangan, artinya tidak memberikan slot untuk kami, gitu Pak. Gitu. Nah, rekomendasi kami, Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota, adanya revisi, ya, revisi pada peraturan Menteri Pendidikan, ya, Kebudayaan Republik Nomor 16 Tahun 2019, seperti itu.
Karena kita lihat di bidang keilmuan bahasa Inggris mempunyai mata pelajaran bahasa Inggris di jenjang SMP, SMA, SMK, SLB agar terjadi apa? Sinkronisasi antara formasi dan kebijakan yang berlaku. Ya. Yang kedua, adanya kebijakan baru untuk PPPK bahasa Inggris sekolah dasar yang sudah lulus passing grade untuk ditempatkan pada sekolah induk. Itu besar harapan kami Bapak Ibu, Bapak Pimpinan. Jadi yang pertama adalah revisi. Karena bagaimanapun kan nggak mungkin DPR, Kementerian, Kemenpan melawan peraturan. Tapi saya percaya dengan kepanjangan Bapak Ibu, kami tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Tapi masalah ini kan sudah terjadi. Besar harapan kami bisa ada penyelesaian dan solusi. Tentu dengan bantuan dari Komisi 10 untuk nyambungkan istilah dengan Kementerian Pendidikan, Kemenpan, RB dan sebagainya. Seperti itu Bapak. Ya. Nah, implementasi dari rekomendasi kami yang kalau kami lakukan, maka tentu akan dibuka formasi guru bahasa Inggris SD. Ya, jenjang SD pada P3K dan juga diharap besar juga ada CPNS. Ya. Yang kedua, dibukanya PPG dalam jabatan mata pelajaran Inggris untuk jenjang sekolah dasar. Nah, PPG ini selama ini hanya ada di SMP, SMA. Ya karena tadi peraturan yang tadi kami selalu menginduk ke atas untuk teman-teman guru yang ikut PPG. Nah, yang ketiga, sekolah penggerak bisa memilih mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran intra. Tentu karena sudah saya jelaskan bahwa di kurikulum Merdeka adalah bagian itu dan bisa menjadi mata pelajaran wajib. Nah, dan yang terakhir yang paling penting, peserta didik dapat belajar bahasa Inggris lebih awal di jenjang SD. Itu besar harapan kami Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ketua untuk bisa membantu. Inilah aspirasi kami karena kami rindu. Kalau di Jakarta, kami punya pegangan yaitu Mulak Pergub 89. Tetapi kalau di provinsi lain tidak ada. Kami bersyukur karena kami berjuang kemarin itu. Tapi posisinya hanya Mulak. Tapi nanti berganti di seiring waktu berjalannya kurikulum Merdeka, tentu kami akan tersisi karena slot formasinya kan dipindahkan semua ke SMP, SMA dan sebagainya. Habis nanti. Sementara guru honorer tidak boleh seperti itu. Siapa yang mau ngajar? Ada pelajarannya tapi nggak ada yang ngajar. Kemarin kami ini besok kami ini kebetulan di Dinas Pendidikan membantu dalam hal program English Day khusus di DKI Jakarta, Pak Pimpinan. Dan kami sebagai PIC-nya membantu Dinas Pendidikan dan Ibu Julaika sebagai PIC utama juga sangat support kami. Nah, setiap kami datang ke sekolah-sekolah ini, kami nggak punya guru bahasa Inggris. Siapa Pak yang mau bantu? Kami coba bantu training Bapak Ibu. Ini sangat miris kalau Jakarta tidak memiliki pendidik. Ya, kalau untuk sekolah swasta tidak masalah Bapak Ibu. Ya, karena kami selalu kayak saya di sekolah swasta di STS Immanuel, kami bisa jalan sendiri. Kami tetap mengadakan. Tapi itu sekolah negeri khususnya. Sangat kasihan. Seperti itu Bapak. Demikian kami dari KG Kelompok Kerja Guru Bahasa Inggris SD Provinsi DKI Jakarta.